Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Zafrinda Prayogo dan P5214173 kelas MPTIB. Pada kali ini saya akan membuat video tentang knowledge area nomor 2, yaitu scope management. Beberapa video sebelumnya itu udah jelasin yang pertama tentang project integration, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu scope management. Nah, sebelum saya masuk ke scope management nih, kita cari dulu scope apaan sih scope. Coba ya cari di Google scope. Scope itu apa? Scope aja ya, scope gambar. Waduh, scope ada kayak kerannya. Apa nih scope? Nah, scope kalau bisa di gambar-gambar Google sih kayak buat kayak keran itu, jadi memfokuskan satu, apa ini namanya, target lah. Jadi kita menentukan target di situ. Nah, apa yang kita maksud di sini scope management knowledge area pada PM Book atau dalam menjadi manajer proyek? Nah, slideshow-nya kita mulai ada. Nah, scope management by Fahrul Zafrinda Prayogo, MPTIB 5214173. Apa sih scope management itu? Scope refers to all the work involved in creating the products of the project and the process used to create them. Nah, jadi pada scope management ini intinya kita mendefinisikan semua pekerjaan yang harus kita lakukan pada project tersebut. Nah, semua pekerjaan sampai prosesnya juga. Jadi ada banyak di sini scope sebenarnya, tapi ini slide-nya cuma sedikit. Jadi kita banyak ngomong-ngomong aja ya. Scope management includes the process involved in defining, controlling, or what is or is not included in a project. Nah, artinya termasuk proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan melakukan kontrol pada proyeknya. Jadi dalam scope management ini kita menentukan batasan-batasan juga yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan pada proyek. Nah, ini pasti setiap knowledge area di PM Book ini ada tahap-tahapnya, ada prosesnya. Nah, pertama scope planning, deciding how the scope will be defined, verified, and controlled. Yaitu kita buat perencanaannya. Habis itu scope definition, reviewing the project charter and preliminary scope statement and adding more information as requirement are developed and change requests are approved. Nah, jadi pada scope definition ini kita melihat lagi di project charter yang kemarin kita buat saat project integration. Nah, project integration itu sebenarnya kan bukan suatu hal yang pasti ada dokumennya gitu itu tentang project integration kemarin. Nah, project charter ini sebagai awalan dari sebuah project kan. Nah, pada scope definition ini kita melihat lagi dari project charter yang kemarin, apa aja yang harus diubah, apa aja yang harus ditambahin. Terus kalau misalnya dari stakeholder atau dari manager dari owner project yang ingin minta sesuatu yang diubah, nah di sini di scope definition. Habis itu kita creating the WBS. WBS itu apa? Work breakdown structure. Jadi kita melakukan penjadwalan terhadap apa aja yang bakalan kita lakukan selama proyek ini sampai proyek itu selesai, sama kita membuat deliverables into smaller. Nah, jadi deliverablesnya kita buat di list gitu. Jadi apa aja yang bakalan kita kasih ke project kita bakalan jadinya seperti apa. Nah, itu deliverables. Habis itu scope verification. Nah, jadi kita ngajuin scope kita ke stakeholdernya. Habis itu stakeholdernya bakalan ngeliat ini bagus apa enggak, ini kurang apa. Nah, itu di verification. Habis itu disetujuin. Habis itu scope control. Nah, scope control ini jadi pas project udah jalan, saat ada tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini scope-nya ini kita melakukan controlling terhadap perubahan yang ada pada scope. Lalu biasanya impact-nya terhadap project itu adalah cost sama time. Makanya kita butuh namanya project integration tadi, supaya pas kita menentuin scope management ini kita juga bakalan mungkin bisa merubah cost dan time manajemennya. Nah, ini contohnya nih, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini contoh WBS. Nah, sekarang saya buka deh contoh WBS-nya. Nah, di sini kita buka di dokumen scope management plan.
Nah, di sini bakalan ada WBS versi jelasnya ya. Nah, ini nih WBS. Nah, jadi di dalam WBS itu ada beberapa level gitu ya. Level ada pertama initiate, planning sama executing. Nah, di mana planning itu jadi sebelum melaksanakan project kita harus apa dulu kayak persyaratnya gitu di initiating. Kalau misalnya contohnya ini di perkuliahan, kalau perkuliahan pertama kan kita harus daftar dulu FRS, kita daftar mau ngambil mata kuliah apa kan. Nah, setelah itu kita perwalian buat ketemu dosen wali, disetujui. Nah, itu masuk initiating buat mulai proyek kita. Nah, proyek kita ini kan pembuatan video, jadi pertama kita harus planning dulu apa aja yang mau dipelajari, apa aja yang mau dibikin videonya, terus cara belajarnya gimana. Nah, terus itu tahap planning. Lalu tahap executing kita menjabarkan setiap kapan saja. Kalau misalnya ini kan video, jadi kita bikin videonya kapan aja, perkuliahan minum berapa, videonya apa. Lalu ada UTS juga, ada UAS. Nah, setelah itu sampai controlling ini juga ada pengawasannya melalui media apa. Terus habis itu kalau misalnya ada hambatan bagaimana cara mengantisipasinya. Terus ada juga pengawasan terhadap dana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada pengawasan terhadap dana di sini. Nah, jadi pengawasan terhadap dana juga berpengaruh pada cost kan. Nah, makanya pentingnya project integration itu. Jadi kalau misalnya di sini ada dana yang berubah atau dana yang tambahan di saat menentukan scope ini, maka nanti di cost management yang sudah dibuat misalnya nanti akan ada perubahan juga. Makanya ada project integration sampai terakhir closingnya penilaian akhir. Nah, itu untuk yang work breakdown strukturnya. Sekarang kita lanjut lagi. Salah. Nah, lanjut lagi. Cara buat WBS nya gimana? Nah, pertama analogy approach. Apa nih ya? Review WBS of similar projects and tailor to your project. Nah, jadi kita cari WBS yang punya project yang sesuai yang sejenis lah sama kita. Kita jadiin referensi, jadi kita bisa buat WBS-nya. Terus habis itu top down approach. Nah, berarti kita nentuinnya WBS itu berdasarkan apa sih yang paling besar di dalam project kita? Apa sih proses yang paling besar atau produk yang paling besar dihasilkan saat project ini. Nah, setelah ditentukan lalu di breakdown satu-satu, mana aja yang paling berpengaruh, mana aja yang yang paling tidak berpengaruh. Jadi nanti kita kasih klasifikasi gitu. Nah, itu bottom up. Nah, pertama kalau bottom up itu kebalikannya dari top down. Jadi kita nentuin sesuatu yang spesifik dulu, baru semakin lama makin ke atas. Habis itu yang ketiga ada mind mapping approach. Mind mapping approach itu jadi kita bikin mind map, ya udah bikin mind map. Nah, ini gak pakai mind map kayak gini bentuknya. Ini contoh aja sih, IT upgrade project. Terus pertama apa aja sih dia bikin apa aja dulu. Pertama install software, habis itu project management, terus update inventory, update database. Setelah ini kita di dalam acquire hardware and software ada server, user hardware, di dalam user hardware ada. Jadi dijabarkan secara mind map. Itu cuma beda bentuk aja sih. Nah, kalau lihat yang terakhir scope, nggak terakhir sih, lalu ada tahap selanjutnya yaitu scope verification. Scope verification itu ngapain? Ya kayak tadi yang sudah saya bilang, ditaruh dikasih scope management itu dikasih stakeholder, lalu stakeholder ngelihat apa aja yang nggak sesuai, apa aja yang sesuai, terus ditambahin apa, nah gitu, pakai pada tahap scope verification. Nah, jangan lupa integrasi dengan knowledge area yang lain. Nah, ini sebenarnya gambaran tentang pada manajemen risiko, tapi kita pakai ini juga karena pada saat integrasi ini kita juga perlu untuk memperhatikan knowledge area yang lain. Kalau misalnya tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya ada yang berubah satu knowledge area, pasti yang lainnya akan terpengaruhi. Dan kesimpulannya dari scope management adalah memiliki 5 tahap, yaitu planning, definition, buat WBS, scope verification, and scope control. Jadi pada
scope management ini kita menentukan batasan-batasan apa saja yang ada dalam proyek kita, dan kita akan memberikannya ke stakeholder untuk diverifikasi dan akan dikontrolling juga. Sekian untuk scope management, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.